Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 40-41. Setelah itu Nana siap-siap untuk berangkat. Namun yang tidak diduganya kalau JH sudah menunggunya di depan rumah. JH, kamu ngapain di sini? Tanya Nana bingung. JH membuka pintu belakang. Mau ngapain lagi kalau bukan menjemput Tuan Putri? Silahkan masuk hehe. Nana tersipu malu dengan perlakuan JH. Dia benar-benar terpesona dengan senyum manis dan lesung pipit JH ketika dia sedang tersenyum. Terima kasih pangeran. Dengan senang hati saya akan naik, kata Nana dengan senyum yang merekah. Namun ketika dia hendak masuk, tiba-tiba tangan besar menarik tangannya. JH pun terkejut melihat Lion. Lion, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, kata Nana mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Lion. Ekspresi JH menjadi gelap. Kim Lion, senang kita bisa bertemu di sini. Lion tersenyum pahit. Senang juga bisa bertemu dengan Tuan Park JH, calon penerus It Group. JH tersenyum pahit mendengar perkataan Lion. Maaf Anda salah Tuan Lion. Saya itu tidak ada kaitannya dengan It Group. Itu milik Tuan Park dan anak-anaknya. Oh, bukankah Anda anak Tuan Park juga? Lion menyeringai sengit ke arah JH. Ekspresi JH semakin gelap. Baiklah, lupakan pembicaraan kita tadi. Sekarang saya mohon dengan sangat agar Anda mau melepaskan tangan wanita saya sebelum saya melakukan cara paksa. Mendengar perkataan JH yang mengatakan, wanita saya, Nana menjadi terkejut dan semakin tersipu malu. Dia berpikir apa maksud JH mengatakan itu. Sedikitnya Nana merasa senang. Secara dia mulai suka pada JH. Wanitamu dari mana? Kalau kenyataannya gadis ini adalah calon istri saya, kata Lion dengan tegas. JH dan Nana merasa terkejut mendengar pengakuan Lion. Yang kemarin Nana bisa maklum dan membiarkan Lion mengatakan itu. Tapi sekarang Nana tidak bisa membiarkannya. Jangan percaya. Dia hanya asal ngomong. Aku bukan, ucap Nana. Belum sempat Nana menyelesaikan perkataannya, Lion menarik lengan Nana untuk masuk ke mobilnya. Kim Lion, ternyata kamu belum juga berubah, batin JH. Setelah bergumam JH kembali masuk ke mobilnya dan meninggalkan kediaman keluarga Kim dengan cepat. Sementara itu, di dalam mobil, Nana tampak sedih melihat JH pergi. Setelah itu dia menatap Lion di bangku pengemudi dengan kesal. Lion, apa yang kamu lakukan? Nana sangat marah sama Lion. Tapi Lion tidak peduli. Dia tetap fokus menjalankan mobilnya. Nana merasa frustasi karena dicuekin oleh Lion. Nana juga merasa khawatir kalau JH akan berakhir buruk padanya. Segera dia mengirim pesan untuk JH. Maaf untuk hari ini. Tolong jangan percaya apa yang dikatakan Lion. Aku hanya numpang di rumah orang tuanya. Jadi dia melakukan itu hanya untuk melindungiku. Setelah menulis pesan Nana langsung menutup handphonenya. Sesekali Lion melirik Nana yang tampak kesal padanya. Dia sendiri juga merasa bingung kenapa dia bersikap seperti itu pada JH hanya karena Nana. Aku tidak menyukai sikap gadis ini. Tapi aku juga merasa tidak rela melihatnya bersama JH. Ini artinya apa? Batin Lion. Sesaat kemudian, mobil Lion berhenti tidak jauh dari kantor Nana. Nana turun tanpa basa-basi pada Lion. Dan seperti biasa dia meminta Lion untuk menurunkannya jauh dari kantor. Agar tidak menimbulkan gosip. Dasar gadis ular yang tidak tahu terima kasih. Batin Lion seraya menyeringai ke arah Nana yang berjalan masuk ke kantornya. Setelah Nana terlihat memasuki kantor, dengan segera Lion meninggalkan kantor Nana. Tidak butuh waktu lama, Lion akhirnya sampai di kantor Ki Group. Dan dengan segera dia masuk ke ruangannya untuk memeriksa beberapa laporan yang sudah ada di atas mejanya. Selesai membaca semua dokumen, ekspresi Lion menjadi gelap. Lion murka karena laporan keuangan yang diterimanya tidak sesuai dengan target. Atur rapat dengan semua manajer dan staf keuangan. Segera, perintah Lion sambil melempar semua dokumen itu di depan Yun Ae. Yun Ae merinding dan segera mengangguk. Ya bos, akan saya lakukan. Setelah Yun Ae keluar, Lion berdiri di depan jendela. Dia mengingat dengan kesal waktu Nana bersikap begitu lembut pada JH. Sedangkan padanya Nana begitu jutek dan kasar. Apa yang salah? Secara dia lebih tampan dari JH.
dan banyak perempuan yang ingin melemparkan diri ke tubuhnya. Tapi Nana malah terus mendorongnya. Apakah aku harus bertanya lagi pada si kunyuk bodoh itu? Tapi bagaimana kalau dia bilang aku cemburu lagi? Aku benar-benar tidak suka dengan perasaan seperti ini. Batin Lion. Di ruang rapat yang cukup luas itu, semua karyawan yang ada di divisi keuangan merasa tegang dengan tatapan Bos Lion. Keringat membanjiri wajah mereka, seolah sedang berada di open yang besar. Tidak terkecuali Heiran yang terkenal sebagai karyawan terbaik di Ki Group. Heiran selalu ingin tampil sempurna dan secerdas mungkin di hadapan Lion. Oleh karena itu dia dipercaya sebagai manajer keuangan di Ki Group. Tapi situasi sekarang membuatnya khawatir. Dengan tatapan Bos Lion melempar semua laporan keuangan di atas meja. Jelaskan tentang laporan itu padaku, kata Lion. Heiran kaget. Begitupun karyawan lainnya. Dengan sedikit tegang Heiran mengambil laporan di atas meja. Setelah itu memeriksa laporan keuangan itu. Maafkan saya bos. Ini kesalahan saya yang sudah kecolongan dan tidak memeriksa dengan teliti laporan staf saya. Ucap Heiran setelah selesai memeriksa laporan itu. Lion menatap Heiran dengan sinis. Siapa yang membuat laporan itu? Heiran dengan ragu menunjuk salah satu stafnya. Kemudian Lion mengikuti arah yang ditunjuk oleh Heiran. Tentu saja staf yang bertanggung jawab langsung pucat. Kakinya terasa lemas. Sedang yang lain merasa semakin tercekik berada di ruangan yang luas itu. Saya tidak menyukai kesalahan. 15 menit lagi laporan yang sudah kamu perbaiki harus ada di mejaku. Setelah mengatakan itu Lion keluar dari ruang rapat begitu saja. Mendengar perintah Lion, para karyawan tercengang. Mereka berpikir bagaimana bisa laporan sebanyak itu selesai dalam waktu 15 menit. Apakah bos mereka benar-benar ingin membersihkan mereka dari perusahaan? Seketika itu salah satu karyawan tampak sesak nafas. Tidak lama kemudian dia jatuh pingsan. Ya ampun dia pingsan. Semua karyawan yang masih di ruang rapat sepeninggal Lion mulai ribut. Perihal salah satu teman mereka pingsan. Heiran menarik nafas dalam. Dia tidak terkejut karena itu sudah sering kali terjadi saat Lion murka. Urus dia, aku akan mencoba yang terbaik untuk bernegosiasi dengan bos. Ucap Heiran. Kamu memang harus segera mengurusnya. Ini juga kesempatanmu untuk merayu bos kan? Ucapan pedas itu terlontar dari salah satu karyawan pemasaran. Yang tidak lain adalah musuh Heiran, yaitu Go Hyesung. Heiran menarik nafas dalam. Dia berpikir percuma meladeni Hyesung karena itu hanya akan membuang-buang waktunya. Lebih baik baginya untuk segera bertemu Lion. Merasa diabaikan. Terang saja Hyesung yang tidak sengaja lewat ruang rapat. Dan mendengar semua percakapan Heiran itu menjadi sangat kesal dan geram. Meski ragu dan cemas Heiran terus melangkah menuju ruang Lion. Setelah bertemu Yun Ai, Heiran langsung masuk ke ruangan Lion dan menemukan Lion sedang sibuk memeriksa beberapa dokumennya. Ada yang ingin kamu sampaikan? Kalau tidak ada lebih baik kamu keluar. Ucap Lion tanpa melihat Heiran. Bisakah Anda memberi waktu yang banyak untuk kami menyelesaikan laporannya? Tanya Heiran. Lion langsung menatap sinis ke arah Heiran. Apa kamu tidak sanggup lagi menjadi manajer? Bukan itu maksudku. Saya hanya kasihan pada staf saya. Karena itu tidak mungkin dia lakukan sendiri. Jelas Heiran. Lion menarik nafas seraya berkata. Bukankah kamu sudah tahu kalau aku tidak suka dengan kesalahan? Ki Group sesukses ini karena sikap disiplin semua karyawannya. Mendengar perkataan Lion, Heiran merasa frustasi. Dia sangat mengenal bosnya. Walaupun begitu dia tetap mengagumi sosok bosnya. Jika kamu ingin menyelamatkan stafmu, maka pikirkan bagaimana caranya. Aku sibuk. Sebaiknya kamu keluar sekarang. Lion benar-benar tidak menaruh belas kasihan pada siapapun. Baiklah bos. Saya undur diri. Heiran keluar dari ruangan Lion dengan kesal. Sedang Lion seperti biasa mengabaikan apa yang dikatakan Heiran. Sambil meninggalkan ruangan Lion, Heiran menggerutu dengan kesal. Dasar Mr. Perfect yang menyebalkan. Yun Ai menjepit alisnya melihat Heiran keluar dengan kesal. Akan tetapi itu sudah biasa baginya jadi dia tidak peduli. Heiran adalah gadis cantik dan manis.
Dia cerdas dan ulet. Hanya karena perasaannya yang dalam terhadap Lion. Dia selalu mencoba mencari perhatiannya. Tapi sayang Lion seperti tembok yang kokoh. Begitu sulit dirobohkan. Sesaat kemudian Lion dan Yun Ai berangkat menuju salah satu restoran terkenal yang berada di bawah Ki Group. Untuk makan siang bersama klien yang dari China. Setelah sampai restoran, Lion dan Yun Ai berjalan mendekati seorang wanita cantik yang duduk dengan asisten dan beberapa pengawalnya sambil menikmati suasana indah yang ditawarkan oleh restoran itu. "Selamat siang Nona Feng Ying," sapa Yun Ai mewakili Lion. Mendengar suara orang yang memanggil namanya, Feng Ying langsung menengok dan berdiri dari duduknya. Seketika itu Feng Ying langsung tertegun. Dia merasa tersihir melihat Lion berdiri dengan aura seorang dewa. Feng Ying berpikir apakah dia sedang melihat malaikat yang ketampanannya begitu melelehkan hati. Dengan anggun Feng Ying menjulurkan tangannya ke arah Lion. "Selamat siang juga Tuan Lion. Silahkan duduk." Karena dia tahu bosnya, Yun Ai langsung menjabat tangan lembut Feng Ying mewakili Lion. Terang saja Feng Ying merasa kesal. Namun tidak ditampakkannya. Sedang Lion masih tetap diam dengan wajah pokernya. Seolah Feng Ying bukan sesuatu yang perlu dia perhatikan. "Maaf Nona Feng, bukankah kami sudah memesan ruangan khusus buat Nona? Terus kenapa Nona duduk di meja ini?" tanya Yun Ai. Feng Ying tersenyum sambil berkata, "Saya lebih suka di sini. Karena saya bisa menikmati jalanan yang ramai. Serta pejalan kaki dengan berbagai karakter. Karena Feng Ying adalah salah satu klien besar buat Ki Group, di mana Lion ingin merambah pasar China. Jadi dia mau gak mau harus mengikuti keinginan Feng Ying hanya untuk kerjasama mereka." Sebelum membicarakan bisnis, Lion dan Feng Ying menikmati makanannya dengan santai sambil ngobrol ringan. Meski Lion tidak menyukai situasi itu, tapi dia harus tetap bertahan demi rencananya. Feng Ying menatap Lion dan bertanya, "Apakah Tuan Lion sudah menikah?" Lion tampak risih dengan pertanyaan Feng Ying. Namun dia harus tetap memberi jawabannya. Lion menggelengkan kepalanya. "Belum." Mendengar jawaban Lion, Feng Ying bersorak-sorai dalam hatinya. Itu artinya kesempatannya untuk mendekati Lion semakin lebar. Dia sangat tampan, kaya dan belum menikah. Sempurna. Dia harus jadi milikku, batin Feng Ying. Lion mulai curiga dengan tatapan Feng Ying. Sambil berdehem dia berkata, mari kita mulai membahas bisnis kita." Feng Ying tersadar dari lamunannya dan langsung mengangguk. "Ah iya, ayo kita mulai." Bersambung.